Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Patricia dengan NIM G701-24039. Saya sebagai praktikum analisis farmasi tahun 2026. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan tentang spektrofotometer UV-Vis untuk memenuhi tugas pendahuluan dari percobaan pertama praktikum analisis farmasi. Baik, mari langsung saja kita saksikan videonya. Yang pertama ada spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis adalah metode analisis yang dilakukan untuk menentukan jumlah suatu zat pada daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 200-400 nanometer dan pada daerah visible pada panjang gelombang 400-800 nanometer. Nah, metode ini biasanya dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan berdasarkan jumlah cahaya yang diserap. Yang selanjutnya adalah prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis. Nah, prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis didasarkan pada interaksi antara cahaya dan materi, yaitu kemampuan suatu molekul dalam menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, prosesnya dimulai dari sumber cahaya yang memancarkan sinar ultraviolet dan cahaya tampak, kemudian cahaya tersebut dipilih menjadi satu panjang gelombang spesifik oleh monokromator. Nah, cahaya monokromatik ini akan diarahkan ke sampel yang ada di dalam kuvet, di mana sebagian energi cahaya akan diserap oleh molekul dan sebagiannya lagi akan diteruskan. Nah, intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati sampel kemudian diukur untuk menentukan nilai absorbansi. Cahaya yang diteruskan akan ditangkap oleh detektor dan kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang akan ditampilkan sebagai data. Nah, inilah nilai absorbansi yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi zat sesuai dengan hukum Lambert-Beer, sehingga metode ini dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu zat secara kuantitatif. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama ada sumber cahaya, yang dimana sumber cahaya ini berfungsi untuk menghasilkan energi elektromagnetik yang kemudian akan diserap oleh sampel. Nah, terdapat dua lampu. Yang pertama lampu deuterium yang digunakan pada daerah visible dan lampu tungsten yang digunakan pada daerah cahaya tampak. Yang kedua ada monokromator. Monokromator berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Dan yang ketiga ada tempat kompartemen sampel, yang dimana kompartemen sampel ini berfungsi untuk meletakkan kuvet yang di dalamnya ada suatu sampel yang ingin diukur nilai absorbansinya. Yang terakhir adalah sistem pengelolaan sinyal, yang dimana biasanya pada perangkat atau instrumen yang modern itu menggunakan komputer. Nah, di komputer tersebut akan ditampilkan nilai absorbansi dari suatu sampel yang ingin kita ketahui. Selanjutnya adalah jenis-jenis spektrofotometri UV-Vis. Nah, secara umum spektrofotometri UV-Vis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu spektrofotometer UV-Vis single beam, dan yang kedua itu spektrofotometer UV-Vis double beam, yang dimana kalau single beam itu dia merupakan instrumen yang menggunakan satu jalur cahaya untuk mengukur absorbansi suatu sampel. Nah, sedangkan yang double beam itu dia dibagi menjadi dua cahaya, menjadi dua jalur, satu untuk sampel dan satunya untuk belangko, sehingga hasilnya itu lebih stabil. Yang selanjutnya adalah hubungan hukum Lambert-Beer dan spektrofotometer UV-Vis. Hubungan hukum Lambert-Beer merupakan dasar dari spektrofotometer UV-Vis. Nah, hukum ini menyatakan bahwa absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasi suatu zat dan panjang lintasan cahaya. Nah, sehingga hubungan ini digunakan untuk menentukan atau membuat kurva kalibrasi sehingga kita dapat menentukan konsentrasi sampel yang tidak diketahui. Yang terakhir adalah bagaimana cara penggunaan spektrofotometer UV-Vis. Nah, tentu saja yang pertama kita lakukan adalah menyalakan alatnya. Yang kedua, kita menyiapkan larutan belangko dan larutan sampel. Yang ketiga, kita melakukan kalibrasi menggunakan larutan belangko. Dan yang keempat, kita memasukkan sampel yang akan kita tentukan absorbansinya ke dalam kuvet dan pastikan kuvet yang kita gunakan itu sudah bersih. Dan yang selanjutnya kita memilih panjang gelombang yang sesuai, dan yang keenam kita mengukur absorbansinya, dan yang ketujuh kita mencatat hasil absorbansi yang ditampilkan di layar. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kita untuk memahami spektrofotometri UV-Vis dengan lebih mudah.